Halo teman-teman, aku Tia Lagila, aku dari 2RKCJ2 dengan NIM 2041350033. Nah, di sini aku bakalan jelasin cara membuat alinyemen horizontal, vertikal, dan PA staging-nya. Nah, yang pertama kalian masuk ke Civil 3D-nya, terus masuk ke gambar yang kalian buat kemarin yang seperti video pertama. Nah, itu untuk poinnya dihapus, lalu untuk elevasi yang di sini konturnya itu juga dihapus saja. Lalu untuk surface-nya ini kita ubah ke elevation bending, caranya dengan klik kanan, lalu surface properties, lalu kita masuk ke information. Nah, ini kontur 1 meter dan 5 meter background ini diganti dengan elevation bending. Ini ya teman-teman. Nah, kalau udah apply aja, terus oke. Nah, kalau udah kayak gitu, tadi ada yang belum teman-teman. Kita masuk ke analisisnya. Nah, di analisis ini number of range yang create range by ini diganti dengan range interval. Lalu yang ini diganti dengan 1. Nah, terus di tab gitu, terus di apply. Oke. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita buat titik bantu buat simbol titik trase titik awalnya. Nah, caranya kita buat lingkaran dulu seperti ini, kecil aja, lalu L ini kita bikin plus kayak gini, kita enter aja. Terus ini yang ini. Nah, terus ini di blok, klik kanan, properties, ini diganti warnanya ke merah atau kuning, terserah kalian. Kalau aku ke merah ya teman-teman. Nah, kalau udah ini di X dulu, terus edit, copy. Nah, kalau udah ini di paste as block 4 kali ya teman-teman. Nah, 4 kali. 4 kali. Nah, kalau udah, yang ini dihapus aja. Nah, kalau udah, yang ini bisa dipindah sesuai dengan yang pengen kalian taruh. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, ini surface-nya kita ganti dulu biar memudahkan kita buat gambar alinyemennya. Kalau gini kan bingung ya, karena kita elevasinya. Nah, surface properties, ini diganti sama kontur 1 meter dan 5 meter background. Kita apply, oke. Nah, udah kayak gini kan nggak rapot-rapot banget ya. Terus kalau udah kayak gitu, kita buat alignment horizontalnya. Nah, caranya ini yang alignment, create alignment by layout. Nah, kalau udah, ini bisa diganti sama alignment horizontal final 2. Coba aku kasih ini ya namanya. Terus untuk alignment style-nya kita ganti dengan EII-WBN Propose ini. Nah, lalu kita masuk ke desain kriterianya. Nah, ini diganti dengan 60 km, terus ininya dicentang. Nah, ini astonya kita pakai yang 8%. Terus ininya crown Broadway, oke. Terus kalau udah kayak gini, kita oke. Nah, setelah itu kita ke curve and ke sini. Terus kita ke curve and spiral setting. Nah, kalau udah, ini
karena kita mau buat lengkung SCS ya, ini kita centang semua, lalu ini kita sesuaiin aja 60, terus yang ini 120, yang ini 60, terus oke. Nah kalau udah, kita buat trase jalannya. Nah cara buat trase jalannya ini kita ke tangan no curve. Nah ini langsung aja kita klik aja simbol trasenya, karena kita kan tadi udah buat titik-titik poinnya ya. Ini nah kalau udah, bentar, nah udah kayak gini. Nah karena ini STA nya tuh nempel, nah supaya nggak nempel, kita caranya itu gini, kita klik labelnya, terus klik kanan, terus edit alignment label. Nah terus yang ini kita ganti sama perpendicular with line. Terus oke, kita apply, kita oke. Nah ini STA nya udah nggak numpuk ya, nggak itu, nggak nempel. Nah cara membuat tikungan satu yang SCS nya itu kayak gini, kita masuk ke free spiral curve spiral. Nah ini, nah kalau udah, langsung aja ini kita klik first entities, terus second entities, terus kita pilih yang less than. Nah ini kita klik aja 120, terus 60, terus 60. Nah udah kayak gini ya teman-teman, terus enter. Nah kalau udah, kita buat tikungan 2-nya itu yang FC. Nah itu kita masuk ke curve spiral setting lagi, yang ini. Terus karena kita buat yang FC, jadi ini spiralnya yang dicentang cuma, maksudnya curve and spiralnya itu yang dicentang itu cuma yang curve ini aja. Nah ini udah benar 120, langsung aja kita oke. Terus kita ke sini, free curve fillet nih, lalu kita klik aja yang pertama sama yang kedua, pilih yang less than aja 120. Nah kayak gini. Oke, kalau udah kayak gini, kita mau munculin line yang segitiga itu teman-teman, klik aja garisnya yang tadi, terus klik kanan, terus pilih edit alignment style, display, terus line extensionnya ini dihidupin, apply, oke. Ini udah ya, udah masuk. Ini juga. Nah kayak gitu caranya buat yang horizontal. Terus kalau cara ngecek radiusnya itu, kita ke sini, alignment grid view. Nah ini kita lihat, ini radiusnya udah sama 120 semua. Ini juga udah sama, kita X aja. Terus ini bantuannya bisa dihapus. Nah sekarang kita membuat alignment vertikal. Nah caranya, ini kita ke profile, terus create profile from surface. Nah terus kita add, terus ini kita klik, terus draw in profile view, terus kita profile view stylenya ini kita ganti ke EIWBN profile view. Nah terus kita next. Nah ini kita pilih user,
Terus kita next. Ini juga user. Terus ininya ke 29 ya teman-teman. 25. Terus yang ini ke 45. Ya. Kalau udah, kita next. Next lagi. Terus ini kita ganti ke EI full band set. Terus kita next. Nah, terus kita create profile view. Terus kita klik aja di sembarang tempat. Aku mau klik di sini. Udah, jadi ini ada existing ground level, ada project elevation, vertical alignment, horizontal alignment. Nah, setelah itu kita akan membuat trase jalannya. Nah, cara membuat trase jalannya ini kita klik profile, lalu create profile by layout. Nah, setelah itu klik profilnya, lalu profil stylenya ini kita ganti dengan EII WBN. Lalu masuk ke desainnya, ini kita centang. Terus ini juga kita gunakan yang standar. Lalu kita OK. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Nah, ini langsung kita masuk ke sini, ke draw tangan with curve. Lalu kalau udah, kita bisa merencanakannya itu kayak gini. Misalkan di sini ya teman-teman. Sini turun ke bawah, terus ke atas, sini, terus ke bawah. Lalu kita enter. Lalu setelah itu kita merubah project elevation-nya. Nah, itu kita project elevation ini kita klik kanan. Terus kita pilih profile view properties. Nah, setelah itu kita masuk ke band. Nah, lalu untuk profile yang ini kita ganti dengan layout. Nah, setelah itu kita apply, terus OK. Oke, nah ini udah kelihatan perbedaannya. Nah, setelah itu kalau kita membuat arsirannya galian atau timbunan itu seperti ini. Kita klik profilnya, lalu klik kanan, lalu kita profile view properties. Kalau udah, kita ke hatch. Nah, lalu kita pilih fill area, lalu OK. Nah, ini adalah profil arsiran yang akan ditimbun ya teman-teman. Lalu kita masuk ke pembuatan PA tagging. Nah, PA taggingnya itu kita buatnya itu pakai polygon, terus klik ketik 36, terus klik terus klik 5, enter. Nah, setelah itu kita PL. Nah, seperti ini. Lalu kita copy ke sebelah kanan. Seperti ini. Untuk wipeout-nya, kita klik wipe. Kita ketik saja wipeout yang ini. Lalu kita klik polyline.
kita klik garisnya, terus kita yes. Nah, kalau udah, kita klik garisnya, terus klik kanan, display order, terus send to back. Nah, kalau udah, klik yang ini, yang pertama, global width-nya itu kita ganti jadi 0,2, enter. Nah, kalau udah, kita masukin teksnya. Kita klik PI, terus ini, lalu kita ganti height-nya yang ini, itu ke 2,5. Terus, justify-nya ini kita ke middle center. Terus kita ininya tuh kita geser ke tengah. Sini ya teman-teman. Nah, terus kita ke BL, enter. Kita BL, enter. Nah, terus ini kita kasih nama. Kita kasih nama frame packaging. Terus select object. Nah, ini. Terus enter. Terus pick point. Limit. Terus oke. Nah, untuk circle yang kedua, ini juga kita blok. Caranya sama, ini kita kasih nama white packaging. Terus select object. Terus enter, terus pick. Nah, kayak gini, terus oke. Nah, kalau udah, kita ke annotate, terus add label, alignment, add alignment label. Terus kita yang ini kita ganti ke multiple point of intersection. Lalu yang ini kita pakai standar. Lalu kita ke sini, create new. Lalu untuk namanya ini kita ganti ke PI Tagging. Lalu kita ke layout. Ini kita hapus semua. Lalu yang ini kita ganti ke blok. Nah, lalu nama bloknya ini kita ganti frame. Lalu height-nya ini 10. Lalu untuk ini block name-nya .3, klik. Nah, ini pilih mana tadi, frame PI Tagging. Oke. Nah, terus teksnya kita kasih nama PI number. Lalu height-nya ini 2,5. Terus ini kita blok, terus kita, nah kayak gini. Terus oke. Terus offsetnya ini kita ganti ke minus 2,5. Terus
kita ke blok lagi, terus kita blok, terus namanya ini kita ganti ke wipeout. Wipeout, terus blok height-nya sama juga 10. Lalu ini titik tiganya juga langsung kita ganti ke wipeout packaging, terus langsung oke. Kita klik yang ini, terus untuk frame-nya ini kita bawa ke atas, PI number-nya juga kita bawa ke tengah, terus oke, terus apply, terus oke, terus add, terus ini garis yang ini kita. Nah, untuk PI tagging-nya udah muncul, terus ini juga udah urut 1, PI tagging 1, terus kedua. Sudah selesai. Kita close. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan bisa komen di kolom komen di bawah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.